Karena kebanyakan orang Indonesia itu sebelum kerja itu kebanyakannya dia nanya soal gaji. Nah, saya akan tanyakan langsung kepada beliau, berapakah kisaran gaji pas pertama ke Brunei sebagai driver lori atau supir truk mengantar barang ke supermarket. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel saya ya. Pada video kali ini saya akan memberikan informasi lagi ya kepada sobat-sobat, khususnya calon-calon TKI yang mau merantau ke negara Brunei Darussalam. Kebetulan kita akan coba tanya-tanya lah. Kebetulan di sebelah saya ini ada teman saya yang bekerja juga di sini di Brunei. Dia juga bekerja sebagai driver lori lah. Kalau di Indonesia itu kayak supir truk ya, antar-antar barang lah, logistik kayak gitu. Kita akan coba tanya-tanya dia lah. Seperti biasa, bagi kawan-kawan yang baru bergabung dan baru menemukan channel ini, jangan lupa bantu support channel ini ya, supaya lebih berkembang dan biar kedepannya bisa memberikan informasi lagi yang bermanfaat buat kalian semua. Oke, sebelumnya kita akan perkenalkan dulu teman saya yang ada di sebelah saya ini. Siapa namanya dan asalnya dari mana? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmawan. Saya berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat, dan saya bekerja di negara Brunei Darussalam. Oh, beliau ini berarti dari Kalimantan ya, masih berada di satu pulau sama Brunei. Satu pulau dengan Brunei. Gimana sih mula-mulanya proses bisa sampai kerja ke Brunei? Kebetulan dulu waktu masih di Indonesia dan di Brunei sudah mempunyai keluarga yang bekerja cukup lama di Brunei, dan keluarga tersebut mengajak bekerja ke Brunei, jadi termasuk calling visa ya. Oh, jadi beliau ini dia sistemnya proses kerja ke Brunei itu dia menggunakan sistem calling visa, sebab di Brunei dia punya keluarga yang udah lama, makanya dia cepet. Jadi buat kawan-kawanku semua, kalau yang mau kerja ke luar negeri, kalau mau lebih cepat itu usahakan kalian pakai sistem calling visa ya. Jangan kayak nunggu visa dari company turun atau apa. Karena kalau kita sistem calling visa dengan orang yang kita kenal di sebuah negara, khususnya itu masih ikatan keluarga, maka proses turun visanya itu bisa lebih cepat. Lebih cepat dan terpercayalah dari ini. Pertama ke sini gimana sistem kerja dan jamnya itu? Kebetulan di Brunei pekerjaannya adalah sebagai driver ya, atau delivery, yaitu mengantarkan barang-barang bahan pokok ke supermarket ya, dari sebuah produksi makanan ataupun di company. Lalu kemudian di barang-barang tersebut dihantarkan ke tiap-tiap supermarket di negara Brunei Darussalam. Dan untuk jam kerjanya sendiri, mulai waktu bekerja itu pagi pukul 8 pagi mulai bekerja. Kemudian habis bekerja itu sampai pukul 5. Jadi setelah itu sudah waktu istirahat, dan istirahatnya untuk siang hari istirahatnya kalau supir ya tidak tidak ikut jam. Jadi tergantung barang itu selesai atau enggaknya. Kalau selesai barang itu awal, prepare barang ataupun standby barang itu awal, maka waktu istirahatnya lebih cepat. Tapi kalau terkadang kan barang itu banyak yang akan dikirim, jadi waktu istirahatnya juga terhambat, jadi agak lambat gitu. Jadi nah, begitulah kawan-kawan, dia sistem kerja sebagai kayak pengantar atau delivery ya? Iya, delivery. Nah, begitulah kawan, jika kamu ke Brunei menjadi supir lori, atau kalau di Indonesia itu supir truk mengantar barang ke supermarket, jadi jam kerjanya itu mirip-mirip lah kayak sekolah atau gimana lah. Iya.
Jadi memulai jam 8, kalau dia jadi kalau jam rehatnya itu kalau dia udah selesai, kayak prepare barangnya udah selesai, dia boleh rehat lah. Terus dia kerjanya itu sampai jam 5 ya? Iya, sampai jam 5. Kita akan coba tanya mengenai pertanyaan selanjutnya ya, yang kadang itu suka ditanyakan. Karena kebanyakan orang Indonesia itu sebelum kerja itu kebanyakannya dia nanya soal gaji. Nah, saya akan tanyakan langsung kepada beliau, berapakah kisaran gaji pas pertama ke Brunei sebagai driver lori atau supir truk mengantar barang ke supermarket. Oke, ini untuk persoalan gaji. Jadi untuk gaji itu sendiri, pertama kali masuk ke Brunei dan bekerja sebagai driver ataupun sopir di penghantaran barang, itu pertama kali mendapatkan gaji 450 dolar Brunei atau setara dengan 4.500.000 ya, tergantung penukaran. Jadi untuk gaji itu sendiri akan ada kenaikan tergantung dari cara kita bekerja. Kalau kita bekerjanya rajin dan bos pun akan menilai dari segi pekerjaan kita. Kalau kita rajin bekerja, kemudian kita jujur, tepat waktu, maka gaji kita akan juga cepat dinaikkan. Nah, begitulah kawan. Jadi kalau kamu bekerja ke Brunei, khususnya di bidang driver, pengantar makanan atau lori ke supermarket lah, pengantar barang-barang ke supermarket. Nah, kamu akan menerima gaji yaitu sebesar 450 dolar Brunei. Tapi itu gak semuanya ya, gak sama kayak gitu. Itu ikut company-nya. Kadang ada yang ngasih 500, kadang ada yang ngasih 430. Jadi gak sama lah. Tapi rata-ratanya kalau driver itu sekitar 450. Tapi dia setelah 3 bulan itu kalau ikut company-nya itu ada juga yang naik, ada juga yang tetap aja sampai habis kontrak dia punya gaji segitu. Iya, tergantung kebijakan bos masing-masing. Jadi tergantung ya. kebijakan bos masing-masing. Jadi intinya tidak sama ya. Kita tanyakan dari gimana sih dari fasilitas, kayak fasilitas tempat tidur. Nah, kalau untuk fasilitas sendiri di company itu sudah ditanggung ya, seperti tempat tidur, kemudian tempat memasak, kamar mandi, dan toilet. Jadi sudah disediakan. Yang perlu kita sediakan sendiri itu adalah kebutuhan bahan-bahan pokok kehidupan kita sehari-hari ya, seperti makan dan juga minum. Itu kita menggunakan uang kita sendiri dari hasil gaji tersebut. Jadi gaji 450 itu belum termasuk ini ya, masih terbilang masih kotor. Karena untuk makan sehari-hari kita juga masih menggunakan uang yang dari 450 itu tadi. Nah, begitulah kawan-kawan. Jadi beliau ini menerima gaji 450 itu atau setara dengan 4,5 jutaan lah. Kalau itu tergantung penukarannya. Kadang 1 dolarnya ke Brunei itu kadang 10.700, kadang 10.200. Jadi tergantung nilai penukarannya ya, ke rupiah. Nah, beliau mempunyai gaji 450 pertama ke sini, tapi 450 itu tidak bersih. Dalam artian kotor. Beliau pun harus menanggung kayak dia membeli peralatan atau kebutuhan sehari-hari, dia pakai duit yang 450. Nah, jadi total dari 450 kalau ditotalkan sama kebutuhan hidup, paling 1 bulannya itu sisa berapa itu. Nah, kalau untuk pengeluaran kita sehari-hari per bulannya itu tergantung dari pribadi masing-masing ya. Jadi kalau untuk aku sendiri per bulan itu bisa sampai 200 ya, 200 dolar atau sekitar 2 juta ya per bulan. Karena mungkin bisa dibilang paling banyak itu konsumsi internet ya. Internet, iya, paket data. Soalnya kan kalau di Brunei itu kita beli paketan itu 10 dolar atau 100.000 rupiah itu cuma dapat 2 GB. Kalau di Indonesia itu 100.000 udah dapat berapa GB. Makanya itu biaya hidup di Brunei itu mahal. Kita tanya selanjutnya ya, Mas Dharma ini sudah berapa lama merantau di Brunei?
Dulu pertama kali masuk ke Brunei itu tahun 2015 akhir. Jadi sampai sekarang tahun 2022 masih di Brunei. Apakah sudah pernah melakukan cuti atau balik kampung selama itu? Kalau cuti sudah 2 kali. Karena dari 2015, 2016, kemudian 2017 itu pulang ke Indonesia cuti. Lalu kemudian tahun 2019 juga pulang ke Indonesia cuti. Jadi sudah 2 kali cuti ya. Nah, cutinya itu kira-kira berapa lama kita dikasih sama company itu? Kalau untuk cuti sendiri, kalau ikut mengikuti aturan yang ada, itu mendapatkan waktu cuti 14 hari ya. 14 hari. Tapi itu untuk cuti yang pertama. Kemudian untuk cuti yang kedua itu ngambil waktu cuti sampai 1 bulan. Oh, berarti ikut kebijakan company-nya ya. Ada Iya. yang dikasih ketika kita udah habis kontrak terus balik ke Indonesia, ada yang dikasih 1 bulan, ada yang cuma dikasih 2 minggu. Itu berarti ikut kebijakan bosnya sendiri. Oke, dicukupkan video saya mengenai gaji driver atau supir truk pengantar barang di negara Brunei Darussalam. Kalian kalau mau tahu tentang seputar informasi atau seputar informasi TKI Brunei, kalian bisa kunjungi channel Dharma Ramadan Official, nanti saya cantumkan di video ya. Oke, cukup sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa kalau suka jangan lupa silahkan share sebanyak-banyaknya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.